Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kembali berjumpa dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 9 April 2025. Sebelum kita istirahat pada malam hari ini, mari sejenak kita membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan pujian berikut ini.
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, di malam hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas segala hal yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat pada malam hari ini Tuhan, sejenak kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya itu, mari Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami semua, itu boleh tersimpan dalam hati dan pikiran kami, bahkan kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Kitab Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, satu tema perenungan kita di malam hari ini yaitu Sang Terang memberikan pengharapan baru. Sang Terang memberikan pengharapan baru. Tentunya dalam hidup ini manusia itu membutuhkan terang. Kalau tidak ada terang, manusia tidak dapat hidup dengan baik. Contohnya saja, saat lampu padam dan terjadi gelap gulita di malam hari, rasanya pasti sangat tidak nyaman.
Kita mau makan, tidak nyaman, mau mengerjakan tugas dari kantor atau tugas dari sekolah, pun kita mengalami kesusahan karena tidak ada terang, tidak ada penerangan yang membantu penglihatan kita untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Karena itulah kita membutuhkan terang, sehingga dalam setiap aktivitas kita bisa melakukannya dengan baik. Karena terang, tanpa terang, kita hidup di dalam kegelapan. Itu adalah hal yang terjadi terhadap kehidupan jasmani kita. Ketika terjadi pemadaman listrik, dunia menjadi gelap dan membuat kita tidak mampu melakukan aktivitas kita dengan baik. Lalu jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan rohani kita ketika terjadi kegelapan di dalamnya? Apakah juga akan seperti hal yang terjadi di kehidupan jasmani kita? Kita tidak nyaman melakukan aktivitas kita karena terjadi kegelapan. Manusia mengalami kegelapan rohani sejak kejatuhannya ke dalam dosa. Dan dosa yang memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus, yang menjadi sang sumber terang yang sejati. Itulah yang memisahkan kita dari Allah, dari sang sumber terang yang sejati. Dan manusia yang hidup dalam kegelapan dosa tentunya tidak memiliki pengharapan dan harus mengalami kebinasaan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, di tengah kegelapan tersebut, sang terang, sang sumber terang yang sejati tidak membiarkan kita tidak memiliki pengharapan dan tidak membiarkan kita untuk binasa. Tetapi sang terang itu akan datang dan sudah datang di dalam dunia ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus tidak hanya sekedar datang menjadi manusia, melainkan Dia datang membawa dirinya untuk menderita demi dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dosa yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita hidup di dalam kegelapan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus yang penuh dengan penderitaan, yang membawa terang bagi kita, juga ikut memberikan pengharapan baru untuk kita melalui firman-Nya yang selalu kita dengarkan. Jadi meskipun kita di dalam kegelapan karena dosa yang kita lakukan, Tuhan di tengah-tengah kegelapan itu hadir sebagai terang, memberikan kita pengharapan yang baru untuk kita melalui firman-Nya yang selalu kita dengarkan. Kita yang dulunya penuh dengan dosa, namun Yesus telah membaharui kita melalui kehadirannya, kedatangannya kepada kita lewat firman yang selalu kita dengarkan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Bahkan juga firman-Nya yang telah datang itu telah menjadi manusia. Itulah terang yang Kristus berikan bagi kita. Terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya, tidak akan menguasai terang yang terjadi dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini
kita masih berada di dalam Minggu Prapaskah, di mana kita menghayati tentang penderitaan Yesus yang datang membawa terang untuk kita, yang akan menerangi setiap kehidupan kita di tengah-tengah banyaknya dosa, hal yang tidak baik yang selalu dan masih kita lakukan. Ini merupakan kesempatan baik untuk kita semua, bagaimana kita merespon terang yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam menghayati penderitaan pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka disitulah kita akan memberikan respon tentang terang yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bagaimana kita merespon terang yang Tuhan telah berikan kepada kita? Kita meresponnya dengan selalu hidup serupa dengan Tuhan, hidup menuruti sifat Allah, dan bahkan kita memperlihatkan terang yang sudah kita terima melalui cara hidup kita. Kita tampakkan karakter sifat Allah di dalam dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sepanjang minggu ini kita kembali merenungkan dan bahkan menekankan di dalam kehidupan kita bagaimana kita betul-betul memperlihatkan sifat dan karakter Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita bisa hidup serupa dengan Allah, dengan Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Selamat merefleksikan terang Kristus di hidup kita masing-masing. Tuhan kiranya menolong kita semua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan pujian berikut untuk merespon firman yang telah kita dengarkan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang tertunduk di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami di malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan, boleh terus menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kami, untuk selalu hidup serupa dengan Kristus. Tuhan, bersyukur juga di malam hari ini karena Tuhan telah menolong kami semua di dalam menjalani setiap hari-hari kami, di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini boleh kami lalui dengan baik, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kembali melakukan segala aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk segenap anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan mereka masing-masing, di dalam keluarga mereka masing-masing. Secara khusus, bagi segenap orang tua kami, saudara-saudara kami, anak cucu, yang saat ini dalam keadaan yang sakit, dalam masa-masa pemulihan, bahkan di dalam masa-masa tua mereka. Tuhan kiranya memberikan kekuatan yang baik, kesehatan yang baik kepada mereka, dan setiap usaha upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati semua itu. Biarlah ya Tuhan, dari segala apa yang diupayakan, semuanya itu memberikan kesembuhan yang baik bagi mereka. Berikan selalu pengharapan yang teguh kepada mereka Tuhan, sehingga meskipun dalam pergumulan karena sakit penyakit, masa tua, mereka tetap percaya bahwa semuanya itu mereka boleh lalui dengan bersandarkan kepada Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga kami, segenap jemaat-Mu yang saat ini dalam duka cita. Tuhan tolong hiburkan mereka, biarlah di dalam duka cita yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka, semuanya itu memberikan kekuatan bahkan pengharapan iman yang teguh, dan mereka tetap percaya bahwa meskipun duka cita menghampiri mereka, tetapi Tuhan tetap berada bersama dengan mereka,
memberikan penghiburan yang sejati, bahkan terus menguatkan iman mereka. Berdoa untuk segenap anggota jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam usaha mereka masing-masing, dan di dalam setiap rencana-rencana ke depan. Tuhan juga yang akan menolong, memampukan kami semua. Berdoa juga ya Tuhan untuk segenap majelis gereja, ibu pendeta bersama dengan penatua diaken. Tuhan tolong mereka di dalam setiap tugas pelayanannya. Biarlah dari semuanya itu ya Tuhan, pelayanan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitupun juga bagi segenap pengerja gereja, tata usaha, bahkan juga tenaga magang, koster, juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat kepada mereka. Dan juga ya Tuhan berdoa untuk segenap panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Karambe. Tuhan kiranya mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan, dan biarlah di waktu yang Tuhan telah tentukan, pembangunan gedung gereja ini boleh terselesaikan dengan baik, dan di situ nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami di malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang akan menjaga, melindungi kami sepanjang malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Selamat malam dan sampai jumpa.